sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi saya tentang revitalisasi pembelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan di era revolusi industri 4.0. Baiklah, akan saya mulai materi saya. Tentunya di dalam pembahasan materi ini akan terkait sejarah revolusi industri 4.0 tidak lepas dari tahapan revolusi industri sebelumnya. Bagaimanakah tahapan revolusi industri sebelumnya? Mari kita tampilkan tahapan revolusi industri. Iya. Tahapan yang pertama, revolusi industri 1.0 pada abad ke-18 melalui penemuan mesin uap secara massal. Yang kedua, revolusi industri 2.0 pada abad ke-19 sampai abad ke-20 melalui penggunaan membuat biaya produksi menjadi murah, penggunaan listrik ya. Yang ketiga, revolusi industri 3.1.0 pada sekitar tahun 1970-an melalui penggunaan komputerisasi. Yang keempat adalah revolusi industri 4.0 pada sekitar tahun 2010 melalui rekayasa intelijensia Internet of Things sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Berikut. Era revolusi industri 4.0 disebut juga sebagai era disrupsi atau era inovasi. Pada era ini pemanfaatan sepenuhnya teknologi informasi dan komunikasi di hampir kehidupan manusia. Dan bagaimanakah ciri-ciri era disrupsi? Yang pertama, adanya perubahan yang masif, cepat, dan pola sulit ditebak. Perubahan cepat yang menyebabkan ketidakpastian. Terjadinya kompleksitas hubungan antara faktor penyebab perubahan dan kurang jelasnya arah perubahan yang menyebabkan ambiguitas. Pada era ini, teknologi informasi sudah menjadi basis atau dasar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan di Indonesia. Beberapa hal yang terjadi menjadi tanpa batas melalui teknologi komputasi dan data yang tidak terbatas. Hal ini karena pengaruh perkembangan internet dan teknologi digital yang masif sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Era ini juga akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, termasuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendidikan tinggi. Selanjutnya, bagaimana respon pemerintah Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan merencanakan program sebagai berikut. Yang pertama, berencana merombak kurikulum pendidikan dengan penekanan pada STEM. Apa itu? Science, Technology, Engineering, the Arts, and Mathematics. Yang kedua, menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan di masa depan. Yang ketiga, bekerja sama dengan pelaku industri dan pemerintah asing. Ini yang menjadi masalah sekarang ini.
meningkatkan kualitas sekolah kejuruan, dan memperbaiki program mobilitas tenaga kerja global untuk memanfaatkan ketersediaan sumber daya manusia dalam mempercepat transfer kemampuan. Nah, perlu dicatat tiga hal nih merupakan wujud respon pemerintah Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Peserta seminar yang saya hormati, rasanya pemerintah sudah memiliki program yang baik, maka untuk pelaksanaannya tinggal dibutuhkan ketegasan dan keberanian untuk mengeksekusi. Tidak hanya formalitas saja dalam pelaksanaannya, sehingga dapat membawa bangsa kita ke arah yang lebih baik. Oke, selanjutnya akan saya sampaikan apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Yang pertama adalah membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi sehingga menjadi manusia yang bertakwa, beriman, dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Yang terakhir, menjadikan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sedangkan salah satu instrumen pelaksana pendidikan nasional untuk mencapai tujuan pendidikan adalah, ini yang perlu kita catat, melalui pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Peserta seminar yang saya hormati, di Indonesia, kerangka sistemik pendidikan kewarganegaraan dibangun atas dasar paradigma bahwa pendidikan kewarganegaraan tercakup ke dalam 3 kompeten. Yang pertama, kita lihat di PPT-nya. Ya. Bagaimana paradigma pengembangan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Kita kelompokkan ke dalam 3 hal. Secara kurikuler, pendidikan kewarganegaraan dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Secara teoritik, pendidikan kewarganegaraan dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor yang saling terintegrasi dalam konteks substansi idea, nilai, konsep, moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Sedangkan secara pragmatik pendidikan kewarganegaraan dirancang sebagai subjek pembelajaran tentang nilai-nilai dan pengalaman belajar dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan juga merupakan upaya menjaga dan melestarikan Pancasila secara preventif. Apa itu? Yaitu melakukan upaya meningkatkan
meningkatkan pengertian, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui pendidikan, penerangan, pembinaan kesadaran nasional, pembinaan kesadaran wawasan Nusantara, dan usaha-usaha pencegahan lainnya. Oke, selanjutnya, apa yang menjadi tujuan PKN? Adalah menyiapkan peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik, to be smart and good citizen. Nah, bagaimana warga negara yang baik itu? Pertama, warga negara yang menguasai knowledge, pengetahuan. Yang kedua, warga negara yang menguasai keterampilan, skill. Yang ketiga, warga negara yang menguasai sikap dan nilai, attitude and values, yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Namun, realitas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di lapangan, bagaimanakah? Ini merupakan tantangan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di lapangan ini. Yang pertama, adanya gejala keinginan untuk menolak pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang semata-mata menampilkan nilai moral. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan dianggap kehilangan karakteristik akademisnya karena tidak ada teori keilmuan yang cukup memadai. Yang ketiga, model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dinilai lebih menekankan kepentingan rezim politik. Ini tanda petik nih, dengan materi yang kurang menarik dan formalistik. Yang terakhir, proses pembelajaran tidak mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Mengapa proses pembelajaran tidak melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif? Mengapa? Kita temukan. Yang pertama, materi yang diajarkan cenderung verbalistik atas nilai-nilai moral Pancasila sebagai civic virtues. Yang kedua, model pembelajaran cenderung berbentuk hafalan kognitif, monoton, teoritik, dan verbalistik. Apa yang terjadi sehingga menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik? Peserta seminar yang saya hormati, kondisi yang demikian ini maka perlu dikembangkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan karakter bangsa. Suatu pembelajaran yang mampu merealisasikan tujuan akhir pendidikan kewarganegaraan. Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, peserta didik perlu dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, warga masyarakat, sebagai warga negara, dan umat manusia di lingkungannya secara cerdas dan baik. Proses pembelajaran perlu diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat, learning by doing. Belajar memecahkan masalah sosial, social problem solving learning.
belajar melalui perlibatan sosial, socio-participatory learning, dan belajar melalui interaksi sosio-cultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Serta seminar yang saya hormati, dengan demikian perlu dilakukan revitalisasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan metode pembelajaran yang akrab dengan dunia generasi sekarang ini. Dan pembelajaran yang dimaksud adalah dengan menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hadirin yang saya hormati, di era disrupsi sekarang ini, dunia pendidikan juga dituntut mampu membekali peserta didik dengan keterampilan-keterampilan. Keterampilan apakah? Kita lihat. Yang pertama, peserta didik dapat berpikir kritis, dapat memecahkan masalah, dapat berpikir kreatif dan inovatif. Keterampilan berkomunikasi dan kolaborasi dapat mencari, mengelola, dan menyampaikan informasi dan terampil menggunakan teknologi. Sedangkan kemampuan yang harus dimiliki, saya tekankan oleh peserta didik, apa saja? Ya, kita lihat. Yang pertama, leadership, digital literacy, communication, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, team working. Ini yang 89. Emotional intelligence and spiritual intelligence. Oke. Pada era disrupsi sekarang ini tidak hanya peserta didik yang dituntut memiliki keterampilan tersebut. Namun guru atau dosen juga harus siap menyambut tuntutan keterampilan ini. Ya. Selanjutnya, kemampuan bagaimanakah yang harus dimiliki oleh guru atau dosen? Apa ini? Yang pertama, memiliki core kompetensi yang kuat, memiliki soft skill. Apa saja? Critical thinking, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Ini yang jarang dimiliki oleh Bapak Ibu guru ataupun dosen, memiliki selera humor yang baik. Berperan sebagai teladan karakter, harus menebar passion, dan yang terakhir adalah inspiratif. Nah, nomor 3, 4, dan 5, rasanya tidak dapat digantikan oleh teknologi, mengharuskan kehadiran seorang guru ataupun dosen. Selanjutnya yang juga sangat penting dalam interaksi pembelajaran, guru ataupun dosen harus mampu membangun atmosfer yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis peserta didik. Meliputi apa saja? Yang pertama, needs for competence. Apa ini? Interaksi pembelajaran harus mampu membuat mahasiswa merasa bisa selanjutnya terhadap hasil belajar peserta didik.
Yang kedua, need for autonomy. Setiap peserta didik butuh merasa mandiri, mendapatkan kebebasan dan kepercayaan, sehingga mereka tidak selalu bergantung pada pengajar. Yang terakhir, needs for relationships. Setiap peserta didik membutuhkan merasa dirinya bagian dari suatu kelompok dan berinteraksi dalam kelompok. Proses pembelajaran harus mampu memupuk interaksi kolegalitas dan saling support, mampu membekali kemampuan sustainable learning sehingga peserta didik mampu memasuki era baru yang serba melimpah di bidang informasi, media, ataupun sumber belajar. Peserta seminar yang saya hormati, berikutnya perlu saya sampaikan juga tentang generasi milenial sekarang ini. Kondisinya bagaimana? Mereka menguasai teknologi dan aktif di sosial media. Nah, ini tanpa dirasakan oleh mereka. Guru, dosen, dan orang tua selalu memonitor mereka. Bagaimana kondisi generasi milenial berikutnya? Manja, egois, pintar, inovatif, tidak suka dipaksa, namun cepat bosan, santai, tidak suka hal-hal yang formal, namun mereka sangat kreatif dan internet cepat. Dan yang terakhir, gadget merupakan alat yang penting bagi generasi milenial. Untuk menumbuhkan semangat belajar, maka pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan keniscayaan untuk didekatkan di dunia mereka yang senantiasa berteman dengan gadget. Tren pembelajaran dan best practice juga harus disesuaikan. Sedangkan metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang selama ini bersifat akademis tradisional tatap muka dapat dikombinasikan dengan pembelajaran online. Metode ini dikenal sebagai blended learning atau metode pembelajaran terpadu. Blended learning. Oke. Apa pengertian blended learning? Bisa saya sampaikan. Yang pertama, merupakan cara mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, di mana memungkinkan dalam proses pembelajaran sesuai dengan masing-masing siswa atau mahasiswa. Merupakan kombinasi antara pembelajaran berbasis online dengan pembelajaran tatap muka di kelas. Kan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran online. Ini saya ambilkan dari beberapa ahli. Berikutnya, perpaduan antara pembelajaran fisik di kelas dengan lingkungan virtual dan merupakan gabungan literasi lama dan literasi baru. Apa itu? Literasi manusia dan literasi teknologi.
Selanjutnya, bagaimanakah? Apakah manfaat dari blended learning ini? Yang pertama, dapat memungkinkan mahasiswa memperoleh literatur online. Dapat dijadikan cara yang tepat untuk menutupi pembelajaran yang tidak dapat dihadiri dengan tatap muka. Dapat membuat tugas menjadi lebih menarik dan fleksibel. Selanjutnya, dapat menjadi cara yang tepat dan memperpanjang waktu belajar, sehingga mahasiswa dapat mencapai standar kesiapan di perguruan tinggi dan dunia kerja. Dapat memungkinkan untuk dilakukan pemantauan kemajuan peserta didik secara mudah. Dapat meningkatkan hasil belajar, sehingga terakhir lebih efektif daripada hanya belajar tatap muka atau belajar secara online. Namun, di dalam pelaksanaannya menemui beberapa hambatan. Yang pertama, ada apa? Konektivitas jaringan internet belum merata di semua daerah Indonesia. Kurangnya penguasaan penggunaan teknologi berbasis internet dari peserta didik ataupun pengajar. Yang terakhir, sedangkan materi PKN kemasannya harus disesuaikan. Tentang materi Pancasila, yang pertama dapat disajikan dalam bentuk game dengan kasus-kasus kekinian, sehingga peserta didik tertantang untuk aktif dan berpikir cerdas menguasai materi pembelajaran. Dapat dikombinasikan dengan materi yang menyertai kelahiran, ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup bangsa. Yang terakhir, materi tentang implementasi Pancasila yang sesuai dengan generasi sekarang ini dan generasi mendatang. Dan materi PKN lebihkan pada sejumlah komponen belajar mengajar secara tepat, yang meliputi tujuan, materi, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, dan evaluasi, sehingga menuju suasana pembelajaran yang senantiasa membelajarkan 3 kompetensi dasar yang harus oleh peserta didik. Yang pertama, civic knowledge. Apa ini? Berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara, meliputi hak dan kewajiban warga negara, pengetahuan mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal seperti terdokumentasi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, apa? Merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang lebih bermakna, sehingga dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic skill bisa meliputi intellectual skill and participation skill. Yang terakhir, civic disposition, karakter kewarganegaraan. Ada yang mengatakan watak kewarganegaraan, merupakan sifat yang harus dimiliki untuk setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, dan berkembangnya martabat dan harga diri. Terakhir, saran bagi lembaga pembelajaran. Ini terakhir ini dari saya. Yang pertama, perlunya penambahan tentunya bagaimana mengajarkan hal yang bagus dan hal yang tidak penting ini. Yang kedua, literasi digital.
literasi informasi, literasi media sosial, dan penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir, perlunya seorang pengajar yang mampu memberikan teladan, sikap, dan perilaku. Oke, hadirin yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih Ibu moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.